Halo sahabat PU, hari ini saya sedang berkunjung di salah satu sekolah SMK di Jakarta. Bagi yang tahu sekolahnya di mana silahkan komen ya. Ada yang unik, yaitu pada bangunan di belakang saya ini adalah ruang praktek. Sangat ngarsitektur. Jadi desainnya tidak mainstream ya. Jadi sebuah bengkel praktek namun didesain dengan cukup unik dan saya tertarik untuk mengulasnya. Demikian penjelasan dari bangunan yang ada di belakang saya ini. Selamat menyaksikan. Halo sahabat PU, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan diberkahi rezeki yang berkah hingga dapat membangun rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah bangunan bengkel atau tempat praktek salah satu sekolah menengah kejuruan di Jakarta. Sekilas tidak seperti bangunan bengkel pada umumnya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fasadnya ya, jadi bukan susunan ruangnya. Oke, kita mulai dari tampak samping. Pada bagian samping ini ada 3 yang mau saya bahas. Apa itu? Pertama, pasangan roster. Kemudian, yang kedua, variasi pada dinding ini. Dan yang ketiga, tanaman. Jadi tanaman juga bagian dari desain arsitektur ya. Sekarang saya mendekat pada pokok bahasan 1, yaitu pasangan roster. Roster di sini difungsikan sebagai kisi-kisi di atas jendela. Belakangan ini memang pasangan roster ini sangat populer karena sangat mendukung sebuah desain minimalis. Roster ini berukuran 20x20 dengan tebal 10 cm. Harganya lumayan, kalau tidak salah sekarang antara 15.000 sampai 25.000 per biji. Tidak hanya sebagai elemen arsitektur, roster ini juga berfungsi untuk memasukkan cahaya sekaligus udara. Next, pada bahasan yang kedua. Coba sahabat PU perhatikan di sini. Ada permainan garis vertikal dan horizontal, dan ini biasa disebut dengan tali air. Tali air ini berukuran 2x4. Kenapa kok 2x4? Itu karena berkaitan dengan cara pembuatannya. Yang mana cara pembuatannya ini dengan cara kita meletakkan besi holo, kemudian kita lakukan plester. Besi holo yang 2x4 itu loh. Kemudian pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu tanaman pada sisi samping ini ya. Ada 2 jenis tanaman di sini. Yang pertama, ada yang tahu nggak ini namanya apa? Kalau yang saya pahami, ini namanya bunga telang. Dan di beberapa negara, biasa disebut dengan butterfly pea atau blue pea. Ini termasuk dalam tanaman yang merambat ya, dan bunganya berwarna biru. Sendu, bagus. Sekarang kita menuju pada jenis tanaman yang kedua. Kira-kira bentuk daunnya mirip apa? Betul, mirip sirih. Ya, saya biasa menyebutnya dengan tanaman sirih. Meskipun terkenal sebagai salah satu jenis tanaman obat, tanaman sirih juga bisa jadi alternatif tanaman merambat yang bisa menyejukkan taman. Tanaman yang mudah dirawat ini bisa merambat baik di dinding vertikal ataupun atap rumah dan kanopi loh. Berwarna kehijauan, tanaman sirih juga memiliki jenis yang memiliki daun berwarna kemerahan, yang dikenal dengan nama tanaman sirih merah. Untuk jadi pilihan tanaman merambat di tamanmu yang lebih berwarna, silahkan mau pilih yang mana. Dan sekarang kita bergeser ke tampak depan. Ada banyak hal yang saya mau bahas pada tampak depan ini. Sekarang saya coba mengambil gambar hingga tampak secara keseluruhan. Kira-kira apa ya yang layak untuk kita bahas?
Saya kok masih tertarik dengan roster ini ya. Kalau secara bentuk, saya lebih suka model ini daripada yang tadi. Ini juga ada pasangan bata yang disusun secara unik. Kemudian, ini ornamen apa ya? Nanti deh coba saya dekati. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, roster dulu. Pada roster kali ini memang tidak dipasang dengan natural, yaitu di finishing dengan cat berwarna abu-abu seperti ini. Kalau untuk jenis model rosternya, saya lebih suka dengan yang ini. Kita susun secara random atau ngacak seperti ini, keren loh, iya kan? Kemudian di atas roster ini terdapat sebuah kanopi beton, tebalnya 10 cm itu dengan satu titik lampu downlight. Nih, cantik kan? Ini penyusunannya random ya, ngacak ya. Jadi malah terlihat lebih bagus. Kemudian kita bergeser pada pasangan bata ini. Bagaimana? Ini adalah material bata pada umumnya, namun disusun dengan sedikit sentuhan arsitektur bisa jadi bagus seperti ini ya. Jadi juga berfungsi sebagai kisi-kisi yang dapat memasukkan udara sekaligus cahaya ke dalam ruangan yang ada di dalamnya. Ada yang tahu nggak kira-kira pemasangannya seperti apa? Oke, saya jelaskan secara singkat. Jadi, bata ini disusun sedemikian rupa dan pada pertemuan bata ini dikasih satu besi yang disusun secara vertikal sebagai ikatan antar bata. Bahasan berikutnya. Ini pasti sahabat PU sudah paham apa ini. Betul, ini adalah ACP atau aluminium komposit panel. Dengan warna yang tajam yaitu berwarna merah, mendukung sekali dalam sebuah desain minimalis. Merah dikombinasi dengan warna putih dan juga abu-abu ya. Cut masuk warna itu. Dan kemudian ini plafonnya. Plafonnya ini berbahan dasar dari PVC. Kemudian dia berwarna putih. Dan untuk lampunya dia pakai lampu downlight juga. Seperti ini model lampunya. Jadi terlihat sangat modern. Oke, next pada bahasan berikutnya. Ini adalah sebuah ornamen yang ditaruh untuk dijadikan sebagai pintu. Nah, kira-kira berbahan dari apa ya pintu ini? Sekarang coba saya dekati. Secara desain ada sebuah garis-garis yang disusun secara horizontal seperti ini dengan rancangan ngacak ya seperti ini ya. Sepertinya ini adalah sebuah besi holo ukuran 2x4. Kemudian dia ditempelkan dengan cara dilas. Kemudian warnanya dia memakai warna coklat yang digabung dengan besi yang ada di dalamnya itu yang vertikal itu berwarna hitam hingga jadi seperti ini. Saya pikir tadi dari jauh ini adalah sebuah bahan material dari kayu. Ternyata ini adalah besi holo. Cantik ya. Jadi pada bangunan bengkel ini udara dan cahaya dapat masuk secara leluasa hingga ruangan yang ada di dalamnya tidak berkesan pengap apalagi gelap. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang taman lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya pengen sahabat PU berkomentar di kolom komentar ya. Kira-kira apa sih nama dari jenis tanaman ini? Dari mulai yang daunnya berwarna merah ini, kemudian yang berwarna hijau itu, yang sangat ribun sekali, itu apa ya namanya ya? Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan kesimpulannya bahwa dunia arsitektur maupun dunia bangunan itu sangat luas sekali keilmuan yang ada di dalamnya. Kita belajar warna, kita belajar ornamen, kita belajar bidang, kita belajar tanaman, macam-macam sekali.
Oke, cukup. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.